Bapak Ibu Saudara yang kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, Shalom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvin. Saya tergabung dalam Persekutuan Doa Immanuel kategorial, dan di BPK PKKJ saya tergabung sebagai pewarta dan pengajar. Di luar karismatik saya membantu sebagai katekis untuk rekan-rekan disabilitas di Jakarta. Baik, mungkin segitu aja perkenalannya. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan ini dan terima kasih untuk Sis Resya nih. WL-nya luar biasa, saya sangat terberkati. Saya juga banyak pusing sekali ya, banyak meeting, banyak masalah terjadi, dan tadi setelah ujian saya merasa ada kelegaan. Tuhan menjamah tidak hanya saya tapi kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, tema kita adalah mastering our money ya, menguasai uang. Intinya seperti itu. Nah, sebelum masuk saya ingin sedikit cerita Bapak Ibu. Pertama kali saya mulai punya kendaraan Bapak Ibu pas saya bekerja gitu ya, saya dapat kendaraan dari kantor, fasilitas kantor. Bapak Ibu, saya happy dan kemudian saya percaya diri, saya senang, saya jalan-jalan aja. Saya mau ajak teman saya Bapak Ibu. Singkat cerita kami berkumpul dan pada waktu itu kami mau ke puncak ya. Nah, pas kecil Bapak Ibu saya selalu ingat, oh kalau ke puncak itu jalannya itu saya tinggal masuk satu tol namanya tol Cawang, lurus saja terus. Nanti kiri kanan saya akan banyak pohon rindang gitu ya, hijau-hijau. Itu ketika saya kecil Bapak Ibu, saya punya ingatan seperti itu. Pas saya gede udah mulai punya fasilitas, saya pede banget. Oh ya, saya ingat jalannya begitu. Sikap saya, kelakuan saya adalah yang terjadi adalah apa? Saya ngumpul dengan teman-teman di mobil, saya ngobrol-ngobrol aja Bapak Ibu. Saya jalan aja ya. Saya jalan masuk tol Cawang, lurus aja terus ya Bapak Ibu. Dan ternyata saya lurus 2 jam kurang lebih pada waktu itu. Kok tidak rindang-rindang kiri kanan saya Bapak Ibu. Seharusnya diingatan saya itu pas kecil harusnya rindang. Wah, saya mulai berpikir jangan-jangan saya ada yang salah Bapak Ibu. Nah, singkat cerita saya mulai melihat ya, karena tadinya terlalu pede, saya tidak pernah coba evaluasi diri, tidak pernah coba buka Google Map karena saya pede ya Bapak Ibu. Nah, saya mulai lihat, wah, saya lihat pelang di tol gitu ya, Bapak Ibu, di situ ada arahannya malah menuju Cirebon. Bapak Ibu, di Jakarta itu mau ke puncak sama ke Cirebon itu udah jauh sekali saat arahnya itu udah berlawanan banget deh. Dan Bapak Ibu di situ saya berefleksi, ya, tetapi saya juga bersyukur. Kenapa? Seringkali di dalam hidup Bapak Ibu kita merasa percaya diri dan kemudian kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan mungkin yang paling benar ya, dan kemudian kita akan sikap kita karena kita begitu percaya diri mungkin akan terpengaruh ya Bapak Ibu, dan kemudian yang terjadi adalah syukur pada waktu itu saya hanya salah dalam memilih rute perjalanan. Dan yang menjadi penting adalah Bapak Ibu, bagaimana jika sebetulnya cara kita menguasai uang atau cara kita memandang uang selama ini dalam hidup kita, bagaimana jika yang kita pandang adalah bukan sesuai dengan kehendak Allah? Ya, bagaimana jika kita melihat sesuatu yang kita pikir benar dan kita melakukan tindakan sesuai kemauan kita, tetapi itu semua tidak sesuai dengan kehendak Allah? Akan banyak hal yang tidak baik terjadi, Bapak Ibu. Ya, dan mungkin kita juga akan menjadi tidak maksimal di dalam mengembangkan diri kita dan lain-lain. Saya salah arah sedikit hanya menyebabkan saya terlambat, saya mesti terbalik ya. Tetapi saya juga habis bensin, saya juga habis waktu, kesel juga, malu juga di depan teman-teman saya. Ternyata saya nggak tahu jalan, tapi saya sotoy, saya tahu jalan gitu ya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu kita berkumpul bersama, kita mau coba bersama-sama melihat bagaimana sih sebetulnya pandangan Allah terhadap uang. Nah, dari sanalah kemudian perlahan kita juga akan coba melihat gimana caranya menguasai uang ini nanti. Apa sih kunci utama untuk dapat menguasai uang milik kita, Bapak Ibu ya? Saya tidak akan banyak membahas secara duniawi dalam artian cara mengolah uang, karena banyak pakar di luar sana yang jauh lebih pintar sepertinya ya. Ada persenannya Bapak Ibu. Oh, kalau saya menghasilkan uang 100%, kemudian berapa persen harus dialokasikan kemana, berapa persen harus disiapkan kemana, itu semua ada teorinya, ada ilmunya. Tetapi saya tidak akan bahas ke sana. Lebih kepada bagaimana kita menguasai uang, terutama hati kita, hati Bapak Ibu dan saya secara pribadi dapat betul-betul menguasai uang dan bukan dikuasai uang. Ya, mari kita mulai Bapak Ibu.
Umumnya, Bapak Ibu, kalau kita bicara uang, singkat cerita, uang itu sebetulnya hanyalah alat tukar, ya, yang juga dibuat oleh manusia, bukan? Dan tetapi kalau manusia buat, kita imani dan kita percayai, ya itu izin Allah. Artinya ada hal yang baik, ya. Uang membantu kita untuk dapat menilai sesuatu kurang lebih dengan dengan satu standar yang disepakati bersama. Sebenarnya fungsi uang itu alat tukar supaya jerih payah kita bisa dihargai, supaya kita juga dapat mendapatkan kebutuhan kita setelah kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tukar, ya, tukar pembelian, jual beli, apapun itulah, ya. Tetapi makin ke sini, dan saya pribadi, Bapak Ibu, dahulu sangat melihat uang itu bukan cuma sekedar uang, ya, tetapi uang dapat memenuhi kebutuhan saya, fisik saya. Bahkan sekarang kalau kita mau lebih cakep, apa aja bisa, ya, bisa operasi, bisa bayar sekarang. Semua jasa bisa dibayar kesannya. Dahulu Bapak Ibu sebagai anak muda yang penuh dengan luka batin dan penuh dengan permasalahan di dalam keluarga, ya saya melihat uang ini solusi jangka panjang. Dan bukan hanya kebutuhan fisik saya, juga keinginan saya. Contoh, Bapak Ibu, jujur, keinginan saya, dan saya pengen banget hidup aman. Aman itu artinya semuanya jelas, semuanya pasti. Kemudian saya butuh satu kepastian, bahkan secara rohani saya butuh satu pengakuan, teman Bapak Ibu, ya. Karena pengakuan di sini seringkali muncul ketika saya melihat, wah, teman saya ada yang datang, ya, datangnya itu dengan mobil yang begitu bagus, mobil sport. Kalau saya pulang jalan kaki, waduh, saya malu, teman-teman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, pengakuan juga bisa diperoleh dari uang, ya. Pembenaran bahkan juga bisa terjadi, penerimaan dari lingkungan dan juga bahkan strata sosial. Bapak Ibu, ketika kondisi saya dahulu itu penuh dengan satu luka batin, ya, satu kekecewaan dalam diri saya tidak pernah merasakan dikasihi dengan baik, ya. Atau saya akui juga sekarang saya terlalu banyak menuntut supaya orang mengasihi saya sesuai kemauan saya, itu menyebabkan saya luka batin. Dan seiring waktu, Bapak Ibu, saya melihat bahwa saya butuh satu pegangan nih yang pasti deh, yang bisa memastikan masa depan saya, orang yang saya sukai juga bisa menghargai saya, dan itulah uang, saya berpikirnya, Bapak Ibu. Karena uang ini bisa beli banyak hal, bisa memastikan banyak hal. Nah, disitulah saya mulai dikuasai oleh uang. Jadi bukannya saya menguasai uang atau saya mengolah uang sesuai kehendak Allah begitu, tetapi apapun saya lakukan buat uang, Bapak Ibu, ya. Termasuk berdoa. Dulu saya bukan Katolik, yang saya lakukan, tetapi saya percayalah ada yang namanya Tuhan, entah siapa, entah di mana itu ada, begitu Bapak Ibu, ya. Saya doakan adalah supaya saya punya uang. Saya bekerja supaya saya punya uang. Saya berdoa juga supaya punya uang. Ketika saya gagal dan tidak punya uang, saya tidak suka berdoa ke Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena saya pikir pada waktu itu Tuhan itu justru harusnya menolong saya mendapatkan uang. Nah, disitulah saya punya gambaran bahwa uang itu adalah segala-galanya. Tuhan adalah penolong supaya saya dapat uang, ya. Karena ketika saya dapat uang, wah, saya bisa jauh lebih bahagia, Bapak Ibu. Itu pandangan saya. Yakobus 1, kemudian ayat 15 di situ dikatakan, ya, Bapak Ibu, ketika sebuah keinginan telah dibuahi, ia akan menimbulkan dosa. Dan ketika dosa telah matang, ia akan menimbulkan maut. Dosa pertama-tama muncul di dalam diri saya ketika saya ingin menguasai hidup saya secara penuh. Ya, saya pengen aman, saya pengen tidak tergantung oleh orang lain, saya butuh uang untuk memampukan saya. Ya, itu keinginan untuk lepas dari Tuhan. Ya, saya tidak mau tergantung dengan Tuhan, saya mau pasti hidup saya pengen uang. Nah, Bapak Ibu, keinginan yang besar itu sudah menimbulkan dosa. Saya melakukan hal-hal yang coba saya lakukan untuk memperoleh penghasilan yang baik. Jujur, Bapak Ibu, saya sempat jatuh di dalam satu dosa, yaitu penyembahan berhala. Ya, tapi pada waktu itu saya tidak mengerti itu penyembahan berhala. Sekarang saya bisa katakan itu penyembahan berhala. Seiring keimanan saya bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, dan kemudian saya mulai dapatkan yang saya inginkan, tetapi ternyata, nah ini yang baru saya sadari, ketika uang itu menguasai saya mengalami satu kekosongan. Ketika saya berpikir saya punya uang bisa bahagia, ternyata belum tentu, Bapak Ibu. Saya ketika punya uang justru lebih tidak berbahagia. Ya, ada rasa ketakutan, ada rasa sombong. Ya, saya tidak bisa merasakan
sukacita yang sejati. Tapi saya bisa merasakan seakan-akan orang penting bisa, ya, mau nyombong-nyombongin diri bisa ke teman-teman yang seangkatan, saya merasa lebih ada juga. Jadi saya ada mungkin kesenangan, sebutannya kesenangan, tetapi bukan keselamatan, Bapak Ibu, dan itu menyebabkan banyak masalah. Karakter saya menjadi buruk, ya, dan kemudian saya baru sadari relasi yang baik dengan orang tua itu indah sekali, baik sekali begitu ya. Tetapi saya yang dahulu justru ketika saya berhasil punya penghasilan yang baik, saya berharap mereka itu menghargai saya, Bapak Ibu ya. Dan yang terjadi adalah ternyata enggak juga. Karena ketika saya punya uang, saya pulang ke rumah, saya salah dikit, saya nggak minta maaf. Tetapi saya selalu merasa, orang tua saya tidak tolong saya untuk saya bisa dapat ke titik ini ya. Saya selalu merasa penting. Nah, itu semua Bapak Ibu membuat saya hidup dalam satu kekosongan dan satu kehampaan yang luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan jamah dan saya menyesal untuk hal tersebut, Bapak Ibu. Inilah sebabnya dikatakan bahwa dosa yang sudah matang akan menyebabkan maut. Yakobus 1 ayat 15 tadi. Maut di sini Bapak Ibu bukan bicara soal mati fisik, tetapi mati rohani, kehampaan, kekosongan. Dosa menguasai egoisme lebih-lebih ya. Berhati-hati Bapak Ibu, jangan pernah dikuasai oleh uang, tetapi mari kita kuasai uang bersama-sama. Pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita menyamakan pendapat atau cara pandang kita harus sesuai dengan cara pandang Allah, Bapak Ibu. Sama kayak tadi ya. Kalau cara pandang saya untuk menuju puncak itu salah, apa yang saya lakukan akan salah. Motivasi saya akan salah, sikap saya akan salah, cara bertindak saya akan salah. Tetapi kalau saya punya pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah, tentu cara-cara saya menanggapi sesuatu, cara saya mengumpulkan uang pun, banyak hal yang akan berubah, Bapak Ibu. Ya, mari kita coba lihat bersama-sama. Yang pertama, apa sih uang di mata Allah? Tadi kita lihat uang di mata manusia ya, pada umumnya Anda dan saya mungkin. Yang pertama, Bapak Ibu, uang bukanlah sesuatu yang paling utama ternyata. Saya pikir semua sudah pasti jelas dengan hal ini. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini bicara tentang Lazarus, Bapak Ibu, dengan orang kaya. Singkat cerita di situ ada seorang yang kaya, setiap hari bisa berpesta, bajunya juga bagus ya Bapak Ibu. Tetapi kemudian yang terjadi adalah dia ngadain pesta, ada orang yang miskin, namanya Lazarus, borokan pula, ya di depan rumahnya. Bapak Ibu tiba-tiba entah mengapa mereka berdua mati dan kemudian berada di dalam satu kondisi seakan-akan si orang kaya ini melihat wah Lazarus sudah berada di sebelah duduk di pangkuan Bapak Abraham, ya. Dan kemudian di situ ada diskusi segala macam. Intinya, kok yang justru jadi mendapatkan pangkuan itu adalah Lazarus yang miskin. Nah, Bapak Ibu ternyata kalau ditafsirkan lebih dalam, bukan karena kita menjadi kaya, kita menjadi penting di mata Allah. Ya. Tetapi, Bapak Ibu, bukan juga karena kita miskin, seperti Lazarus katakan miskin secara duniawi atau secara uang miskin, kita bisa duduk langsung di sebelah pangkuan Bapak Abraham. Ya, tidak sama sekali. Orang kaya ini, Bapak Ibu, tidak mampu mendapatkan satu perkenanan daripada Allah. Sederhana, Bapak Ibu. Bukan karena dia kaya, tetapi karena kekayaannya tidak dapat dia gunakan sama sekali untuk memuliakan Allah. Kekayaannya justru merubah dia menjadi pribadi yang betul-betul tidak peduli, padahal di depan rumahnya ada yang kelaparan begitu ya, ada yang kelaparan. Masa ia tidak datang juga enggak gitu ya. Nyapa kek, berikanlah sesuatu kek. Tidak. Itulah yang membuat si orang kaya ini tidak berharga di mata Allah. Karena orang ini sendiri sudah memilih uang sebagai yang terutama, Bapak Ibu. Ya mungkin harta kekayaan lah kita bilang ya. Tidak dimanfaatkan justru untuk kebaikan orang lain atau untuk kepentingan Allah. Sedangkan Bapak Ibu, Lazarus bukan karena miskin berada di sebelah Bapak Abraham, tetapi karena di dalam sebuah kemiskinan, Bapak Ibu, dia tidak jatuh di dalam dosa, dia tidak menghina Allah, ya dia tidak mencemooh Allah. Ya oke lah dia minta-minta terpaksa, ya mungkin karena banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi dia tidak jatuh di dalam dosa. Itu yang menyebabkan Allah juga berkenan kepada Lazarus, Bapak Ibu. Ya. Dari situ kita bisa melihat uang bukan segalanya bagi Allah. Uang bukan segalanya. Yang kaya pun kalau tidak punya hati tidak ada gunanya.
Banyak orang yang ketika kaya, Bapak Ibu, disitulah kehilangan hatinya. Ya, banyak contoh-contoh, termasuk saya seperti itu. Kalau saya udah miskin aja, udah kehilangan hati, ya, kurang kasih, kurang sabar, kurang baik. Sudah punya duit, makin tidak punya hati, ya, makin sombong, belagu. Nah, itu yang bermasalah sekali, Bapak Ibu. Oke, dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat lagi ya, Tuhan pun dapat melihat ya bahwa uang dapat digunakan sebagai sarana. Uang ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, Bapak Ibu. Lukas 16 ya. Ini lebih detailnya ya, ayat 1 dan kemudian sampai ke ayat 9. Uang di mata Allah sarana untuk memperoleh sesuatu yang lebih berharga dari uang itu sendiri. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ini adalah satu kondisi di mana ada seorang bendahara ya, dan bendahara ini kemudian melakukan satu kesalahan. Wah, tuannya tahu. Ketika tuannya tahu, dipecatlah bendahara ini. Nah, tetapi bendahara ini, Bapak Ibu, selalu punya punya pencatatan yang bagus. Dia juga merekap dokumen-dokumen orang-orang yang berhutang kepada tuannya, Bapak Ibu. Nah, orang ini bukanlah orang yang hidup dalam kasih Allah gitu ya, bukan hidup, maksudnya bukan seorang agamawi juga bukan, seorang bendahara saja, orang dunia lah diterjemahkannya seperti itu ya, orang umum. Ketika dia dipecat, kepepet dia Bapak Ibu ya. Ketika dia kepepet, kemudian dia berpikir. Itu ada di ayat 16 ayat 4 nih ya. Aku tahu. Nah, ini. Sorry, 16 ayat ketiga. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku pun malu. Ya, jadi orang ini tidak ada opsi lain dan kemudian kepepet. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik ini tiba-tiba berpikir, gimana caranya bertahan hidup? Saya sudah tidak punya jabatan, saya tidak bisa punya uang, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pada waktu itu dia berpikir, oh, mungkin persahabatan bisa menyelamatkan saya. Bapak Ibu, di dalam cerita ini jangan melihat caranya benar atau salah, tetapi lihatlah pola pikir dari si bendahara ini. Pola pikir bendahara ini adalah berpikir, oke, sekarang saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya pegangan, saya nggak punya keahlian. Wah, mungkin persahabatan yang bisa nyelamatin saya. Saya butuh orang yang tolong saya nih. Ya, gimana cara dapat persahabatan? Dia berpikir ya pada waktu itu. Ini adalah tindakan yang salah, tetapi akhirnya dilakukan ya, Bapak Ibu. Akhirnya adalah dia kumpulin lagi orang-orang yang berhutang kepada tuanya, kemudian dikatakan, "Hei, kamu hutang berapa?" Ya, tulis deh hutangmu berapa ya kan? Orang tersebut yang hutang 50 datang, saya hutang 50 tempayan di situ ya dikatakan, dan kemudian dikurangi Bapak Ibu. Ya, kemudian yang pertama adalah 50, terus kemudian nanti dikurangi oleh si bendahara tersebut ya. Dan kemudian yang kedua juga datang dan kemudian juga dikurangi. Singkat cerita, poinnya adalah dia sebetulnya nggak punya hak, tetapi somehow bagaimana caranya dia membuat, mungkin karena ada kelemahan dari atasannya yang tidak mengerti detail atau bagaimana, dia mampu merubah surat hutang itu menjadi kecil. Disitulah ada orang-orang yang dihutang ini mulai berpikir, wah, saya terbantu nih oleh dia. Ya, hutang saya berkurang, uang yang harus saya bayarkan berkurang. Wah, boleh deh suatu saat saya membantu dia. Nah, itu harapan daripada si bendahara yang cerdik ini, Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian hal yang dilakukan oleh bendahara ini sudah diketahui oleh si tuannya. Ayat ke-8 ya, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Kembali lagi, jangan lihat caranya Bapak Ibu, tapi yang dipuji oleh bendahara, oleh Tuan ini adalah cara pikirnya. Karena ia telah bertindak dengan cerdik, ia telah tahu, ya, bendahara ini tahu mana yang dapat menyelamatkan dia ketika dia tidak punya uang, mana yang lebih berharga dibanding uang itu sendiri. Ya, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, disinilah kita tahu dia bukanlah pribadi yang agamawi, ya. Dan aku berkata kepadamu, nah sekarang pindah kepada Yesus itu sendiri, dan aku berkata kepadamu,
Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon itu uang yang tidak jujur. Artinya adalah uang itu tidak jujur, ya, tidak memiliki, tidak apa namanya, tidak dapat menjamin kita sama sekali, ya, seakan-akan dapat menjamin, padahal sebenarnya tidak dapat menjamin apapun. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi Bapak Ibu, singkatnya adalah ternyata uang itu juga tidak, meskipun uang bukan yang terutama, jangan tinggalkan uang. Ya, tetapi jangan terikat oleh uang, pergunakanlah uang. Pergunakanlah mamon untuk apa? Nah, ini masuk ke dalam motivasi yang harus sesuai dengan kehendak Allah adalah supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Itulah persahabatan dengan orang lain. Pelayanan, gunakan uang untuk pelayanan dan lain-lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin sharing. Saya punya satu teman, ya, singkat cerita teman saya ini memang satu pelayanan juga dengan saya, seorang anak muda. Dan mohon maaf, memang karena background yang dahulu bandel dan lain-lain, begitu ya, tidak mudah untuk dia bisa taat kepada orang lain. Artinya mau mendengarkan orang lain itu sulit. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, banyak permasalahan, dia terus melayani, dan sampai pada akhirnya COVID benar-benar hancur kondisi ekonominya, termasuk keluarganya. Ya, ada yang sakit segala macam. Dan Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apa yang terjadi adalah justru semakin dia tinggalkan pelayanan. Nah, Bapak Ibu, ketika dalam kondisi seperti itu yang entah mengapa saya tergerak untuk tidak langsung bicara atau memaksa dia kembali pelayanan, tetapi saya berpikir bagaimana saya bisa membantu memenuhi kebutuhan dia dulu deh. Mungkin kebutuhannya pada saat ini adalah pemenuhan akan finansialnya. Ya sudah, Bapak Ibu, saya coba bantu dia, kita berdiskusi, kita mau menjalankan bisnis, saya coba berikan peran-peran sederhana untuk dia mendapatkan penghasilan tambahan. Tidak besar, Bapak Ibu, sangat kecil. Tapi Bapak Ibu, itulah yang membangun satu persahabatan yang lebih dalam dibanding hanya perkhotbahan. Ya, karena teman saya ini sudah sering sekali kok dengar firman Tuhan, sering ikut retret, sudah jadi tim juga, sudah mendoakan, and so on and so on. Tetapi ada titik-titik di mana mungkin yang perlu kita sentuh dulu adalah kebutuhan finansial orang lain. Sama seperti bendahara ini, ya, membantu orang-orang yang berhutang, Bapak Ibu. Dari situ muncul satu ikatan persahabatan. Tetapi kita tahu ketika orang yang kita bantu itu mau membalas budi, kita tahu jangan kita terima itu semua, kita arahkan balik kepada Allah. Sampai pada akhirnya kemarin setelah sekian waktu, ya Bapak Ibu, bukan proses yang cepat, cukup lama kami terus berusaha bersama-sama dan lain-lain gitu ya. Akhirnya ketika saya nanya kapan mau ini lagi, PD lagi, wah boleh deh, kalau ada pertemuan lagi saya mau. Ya, meskipun belum 100% ya Bapak Ibu ya, tetapi karena awalnya sudah seakan-akan saya pengen berhenti dari pelayanan. Ya, tetapi saya sudah oke deh, habis kalau bisa ketemu lagi pengen ikut lagi. Ya udah online dulu lah. Waduh, belum nih. Artinya saya masih proses juga dalam betul-betul menolong teman saya ini. Tetapi secara konsep disinilah saya termotivasi, ya Bapak Ibu, karena ternyata uang itu dapat digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Dan sesuatu yang lebih penting ini bisa kita arahkan balik ke Tuhan. Karena tidak selamanya doa atau maupun pujian penyembahan menjadi satu-satunya cara evangelisasi. Tidak. Ya, uang pun juga bisa digunakan. Tetapi kembali lagi jangan terikat. Ya, uang hanya salah satu. Kemudian Bapak Ibu, uang juga dapat kita lihat sebagai salah satu korban persembahan. Ya, di dalam Markus 12 ayat 41, ini saya pikir semua sudah tahu, ini adalah ada seorang yang janda yang miskin yang kemudian memasukkan 2 peser uangnya, yang dia hanya punya itu, ya, seorang janda yang miskin yang memasukkan 2 peser uang untuk Allah, ya. Dan kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Kristus, sebetulnya pesan daripada bacaan ini lebih kepada orang yang punya banyak uang, seringkali, sama seperti saya tadi ya, sudah merasa tidak tergantung dengan Tuhan. Sudah merasa penyelamatnya adalah uang. Ya sudah, kalau sudah punya banyak, keluarin dikit nggak apa-apa lah. Ya. Bapak Ibu itu sudah baik, ya sudah baik. Kalau punya banyak, keluarin dikit,
ya sudah baik. Ya sudah not bad lah gitu ya Bapak Ibu. Tetapi jika ada seseorang yang sebetulnya kurang, dia butuh, ya dia mungkin butuh lebih dibanding, bukan 2 dinar ya, bukan 2 peser, tapi mungkin katakan janda ini sebenarnya mungkin butuh 3 atau 4 peser. Dia punya 2 peser, dia kasih Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa dia punya satu iman lebih besar kepada Allah. Dia tahu kalau dia taruh persembahannya ini kepada Allah, Allah akan senang. Nah, yang dia fokuskan seharusnya adalah Allahku senang. Ketika Allah senang, kita tidak perlu paksakan Bapak Ibu, Tuhan akan bekerja menolong kita. Ya. Bukan karena kita berikan 2 peser makanya Allah senang, tidak. Tetapi Allah tahu, oh 2 peser ini satu-satunya andalan janda ini. Janda ini punya iman yang lebih besar kepada Tuhan dibanding kepada 2 peser. Makanya 2 pesernya diberikanlah kepada Allah. Itu yang menyenangkan hati Allah, Bapak Ibu. Artinya Anda dan saya, ya ketika kita punya uang ataupun kekurangan uang, Bapak Ibu, jangan pernah takut, karena sebetulnya yang sangat menjamin kita adalah Allah kita. Ya, jangan pernah takut, teruslah berbuat baik. Ya, teruslah kita manage uang kita dengan baik dan kita utamakan keperluan Allah. Satu sisi Bapak Ibu, saya juga pengen men-sharingkan ini kisah nyata, satu teman saya, ya Bapak Ibu, dia adalah seorang yang baik, ya saya baik, dan dia sangat agamawi sekali, ya seorang aktivis luar biasa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus, yang terjadi dia selalu mencoba supaya tidak memiliki uang. Nah ini menarik, dia mencoba untuk tidak memiliki uang. Dan kemudian kenapa? Karena dia, dalam pikiran dia, mindset dia adalah uang ini harus dijauhi, ya karena uang ini adalah mamon, uang ini akan menguasai dan lain-lain. Singkat cerita Bapak Ibu, apapun yang dia lakukan, dia berusaha supaya uang ini tidak menguasai dirinya. Muncul satu tindakan-tindakan, ya, di mana terlihat seakan-akan orang ini tidak mau, teman saya ini tidak mau berjuang untuk mandiri, ya, karena sebetulnya sudah dibiayai oleh keluarganya, ya. Dan kemudian tindakan seperti itu menyebabkan orang lain melihat, kenapa ya? Padahal dia sudah mengenal Tuhan, tapi kenapa malah tidak mau mandiri? Ya, nah inilah Bapak Ibu, karena ada satu pemikiran yang salah ketika kita melihat uang itu sebagai sesuatu yang harus dihindari, tidak boleh disentuh sama sekali, tidak sama sekali ya, tetapi harus kita olah dengan begitu baik. Pada akhirnya teman saya yang tadi bicara itu menegur teman saya yang selalu seakan-akan tidak mau bekerja karena takut punya uang, ya takut punya uang, jujur katakan. Kemudian mereka berdua tuh disabilitas Bapak Ibu, ya different abilities, ya mereka berdua ngobrol segala macam. Dan pada waktu itu saya bicara kepada teman saya ini yang selalu agak, ya mohon maaf, ya memang dia sangat aktif di agama, tetapi terlihat tidak mau mencoba mandiri, tidak mau mencoba melakukan satu usaha, ya karena ditopang oleh keluarganya. Benar atau tidak itu pendapat orang lain Bapak Ibu. Kemudian kami berdua berdiskusi. Dan singkat cerita yang terjadi adalah, coba deh kita rubah cara pandang kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, teman saya ini mulai coba berusaha. Ya dia disabilitas, ya tidak dapat banyak bergerak. Yang bisa adalah mungkin WA dan lain-lain. Dia mulai coba menawarkan produk ya lewat WA dan lain-lain, dan akhirnya bisa mulai mendapatkan penghasilan Bapak Ibu. Singkat cerita, dengan perubahan mindset tersebut, dia mulai mengusahakan dirinya mendapatkan penghasilan, itu juga mulai mempengaruhi orang lain. Satu orang temannya yang selalu melihat kok dia agamawi, tetapi kok tidak mau mandiri, ya terpengaruh juga. Nah, disitulah kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa sebetulnya ketika kita bisa mengolah uang dengan benar, menganggap itu juga adalah satu persembahan, tidak salah dalam berusaha bekerja memperoleh uang. Tetapi kemudian kita kembalikan semua kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya percaya ketika Allah bicara, Allah tidak akan selalu memaksa kita, 100% uang kita adalah hanya untuk Dia, ya. Tetapi Allah juga bisa mengarahkan, tentu saya percaya, untuk keluargamu dulu deh, untuk anakmu dulu deh, untuk siapa bla bla bla. Yang penting adalah kita betul-betul di dalam hati kita, sebelum diriku memutuskan menggunakan uang untuk apa, mari kita bertanya kepada Allah, kepada siapa yang harus kita berikan. Mungkin nanti Tuhan akan bicara, Bapak Ibu.
berikan deh kepada orang yang menyakitimu. Mungkin bisa terjadi. Karena itu semua dapat digunakan Tuhan untuk sebagai tanda bagaimana Dia mengasihi manusia, termasuk menjangkau orang-orang yang mungkin menyakiti diri kita, Bapak Ibu. Ya, uang juga seringkali digunakan oleh Tuhan sebagai cara untuk menyatakan kasih, pernyataan Allah kepada manusia. Kita bisa lihat Daud dan Salomo, bagaimana mereka berdua betul-betul penuh dengan kekayaan dan kemudian diangkat oleh Allah. Ya, tetapi kembali lagi, kita sebagai manusia yang dipercayakan oleh Allah mendapatkan uang ini yang terakhir ya, kita harus ingat juga bahwa seringkali uang itu adalah salah satu cara menyatakan kasih kepada orang lain melalui diri kita, Bapak Ibu. Artinya uang yang kita dapatkan, kita harus punya satu mindset, kita harus sadar terhadap satu mindset. Ini titipan Allah. Saya memang betul sih, saya bekerja, saya dapat penghasilan. Anda bekerja, Anda dapat penghasilan. Tetapi apapun itu, mari kita rendahkan hati kita dan kita lihat ini sebagai satu titipan. Titipan inilah Bapak Ibu yang harus masuk ke dalam hati kita, bahwa uang kita ini adalah titipan. Kalau kita diberikan lebih, mari kita juga memberkati orang lain dengan lebih. Ada dikatakan bahwa ketika penghasilan kita lebih banyak, jangan sampai standar kita naik, Bapak Ibu. Standar hidup kita ya segitu-gitu aja. Tetapi standar kita memberi, usahakanlah untuk lebih baik lagi. Ya, terutama mereka yang membutuhkan, mereka yang benar-benar mungkin kehilangan sosok Tuhan, katakan karena kondisi yang begitu finansial yang begitu berat, Bapak Ibu. Dan ketika kita melihat uang ini benar dengan cara Allah, Bapak Ibu, tidak akan sulit untuk kita mulai melepaskan uang itu dari keterikatan itu. Tetapi proses untuk dapat dikuasai apa pikiran kita bisa sesuai dengan kehendak Allah ini tidak mudah, ya, butuh proses, Bapak Ibu. Butuh proses. Nanti kita akan masuk lebih jauh untuk proses penguasaan membebaskan diri kita, dan kemudian kita memiliki pandangan yang sama tentang uang, ya. Sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat akan memberkati hidup kita, Bapak Ibu. Ini ada satu ayat ya yang menunjukkan, menyatakan bagaimana uang itu mendukung pernyataan saya yang tadi, bagaimana sebetulnya uang itu adalah titipan, ya. Ketika kita diberikan lebih dari yang kita butuhkan, selalu ingat bahwa ini semua adalah titipan. Saya percaya bahwa kita perlu investasi, kita perlu memastikan dana pensiun, dana lain. Betul, tetapi kita juga perlu memastikan orang di sekitar kita juga cukup baik kondisinya. Percayalah, Tuhan yang akan mempersiapkan jalan-jalan yang tidak pernah kita pikirkan, Bapak Ibu. Ya. Mari kita baca bersama-sama Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, ya, bukan hanya uang, kasih segala macam, ya, tahta, harta, whatever lah, ya, pembenaran Allah itu sangat besar, ya, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, segala pekerjaan Anda dan saya, Bapak Ibu, akan diberkati oleh Allah sehingga, nah ini yang penting Bapak Ibu, sehingga ya engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Kepada banyak bangsa artinya bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu yang saya suka, yang mendukung saya, yang yang baik kepada saya, tidak, banyak bangsa. Tidak ada patokan harus baik kepada kita, ya. Bahkan mungkin kepada bangsa-bangsa yang tidak baik kepada kita. Kita mungkin juga diperlukan memberikan hal tersebut. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, inilah satu janji Tuhan juga, kita akan dicukupkan, Bapak Ibu, ya. Kecukupan kita 100% akan diberikan. Tetapi ketika kita diberikan lebih dari kebutuhan kita, nah mari kita ingat kalimat ini, Ulangan 28 ayat 12, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Bapak Ibu, ayat 13 sebetulnya bicara mengenai janji Allah, di mana barang siapa yang mengikuti Tuhan akan selalu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Seringkali ayat ke-13 ini dimaknai, oh kita kalau ikut Tuhan akan sangat luar biasa, ya, akan menjadi pimpinan, bahkan pimpinan dalam hal-hal duniawi, mungkin kita akan jadi seorang pimpinan. Jawabannya adalah kurang tepat, Bapak Ibu. Mengacu kepada ayat 12 ini, ketika kita menjadi kepala bukan ekor, artinya kita menjadi kepala di dalam berbuat baik, ya, berbuat kasih, berkorban. Nah, disitulah menjadi satu kesatuan. Bahwa ketika kita mengikuti Allah, kita pasti punya satu roh yang ingin berbagi, ya, yang ingin
menolong orang lain. Dan ketika kita menolong orang lain, meskipun banyak banyak pertimbangan, banyak pemikiran, oh kamu kan juga kurang, bla 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 bla. Percaya Bapak Ibu, di kalimat yang terakhir, engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Artinya akan ada saja pertolongan yang muncul di dalam hidup kita. Nah ini Bapak Ibu sedikit contoh ya, bagaimana Paulus sendiri mengolah uangnya dengan baik ya. Artinya mengolah uang di sini adalah dia juga bekerja sesuai dengan cara mengumpulkan uangnya juga sesuai dengan kehendak Allah. Dia bekerja sebagai apa, Bapak Ibu? Paulus bekerja sebagai pembuat tenda. Ini di Kisah Para Rasul 18. Pada waktu itu sebetulnya di dalam Kisah Para Rasul 18 adalah Paulus datang ya ke kota Korintus. Nah, di Korintus dia bertemu Bapak Ibu dengan dengan Aquila dan Priscilla, ya, dua orang ini. Dan dua orang ini ternyata juga pembuat kemah sama seperti Paulus cara kerjanya. Nah, singkat cerita, mereka bertemu, ngobrol segala macam, dan Paulus mampu mewartakan firman melalui pekerjaannya ini. Dan pada akhirnya dua orang ini, Bapak Ibu, di kanan terlihat pergi meninggalkan Korintus, mereka bersama-sama dengan Paulus, kemudian sampai ke Efesus. Nah, di Efesus kemudian nanti Paulus pergi lagi, tetapi Aquila dan juga Priscilla kemudian dapat tinggal di Efesus dan bertemu dengan Apolos, ya, temannya dari Paulus juga. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, di sini terlihat ya, para rasul pun sudah mengerti hal ini bahwa Tuhan tidak ingin tidak menilai uang itu sebagai sesuatu yang jahat sekali, tidak sebetulnya. Selama bisa dikendalikan, selama bisa dikuasai, justru uang dapat digunakan untuk banyak hal, ya. Tetapi caranya juga harus tepat, Bapak Ibu. Caranya juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu kita tahu, ya, Paulus tidak pernah meminta-minta. Yang ada adalah dia diberikan. Setiap kali dia melayani Tuhan, dia berkhotbah, dia tetap bekerja. Uangnya dia bisa gunakan untuk membantu komunitas atau gereja-gereja yang lemah. Ya, dia pun ketika melayani diberikan oleh orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Diberikan juga persembahan, tetapi dia bisa atur lagi untuk banyak hal. Ya, singkat cerita Paulus tidak pernah tampak terlalu kaya lah. Kita tidak tahu ya dia kaya atau tidak, tetapi dia mampu mengolah semuanya sehingga dia dapat berperan bagi banyak orang dan dia tidak meminta-minta, Bapak Ibu. Ya, dan oleh sebab itu Bapak Ibu sebetulnya kunci untuk menguasai uang itu hanya dua sebetulnya. Yang pertama adalah mengasihi Allah, ya, kita perlu mengasihi Allah lebih daripada uang itu sendiri. Kita perlu lebih percaya Allah dibanding uang itu sendiri. Itu yang penting. Untuk bisa percaya Allah lebih daripada uang, untuk sebagian orang itu tidak mudah. Sebagian orang lagi bisa mudah, Bapak Ibu. Ya, saya yang dulu sangat sulit untuk bisa percaya Allah. Ya, saya sangat sulit untuk bisa percaya hidup tanpa uang itu sulit sekali, Bapak Ibu. Mungkin saya bisa hidup, tapi saya tidak dapat memastikan keinginan saya terpenuhi, saya dihargai dan lain-lain. Ya, sehingga saya betul-betul fokus pada uang seperti yang saya katakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana caranya saya bisa mulai terjadi pemulihan? Sama seperti yang terjadi kepada para rasul. Para rasul, Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul, ketika Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, mereka semua berkumpul bersama-sama, ya, Para Rasul 2 di situ. Dan kemudian ketika berkumpul bersama-sama, mereka berdoa menantikan ya janji Allah. Janji Yesus terutama, karena akan ada pencurahan Roh Kudus. Dan kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus, disitulah Roh Kudus mengubah cara pandang kita, ketakutan kita. Mungkin ketakutan ini disebabkan karena masa lalu kita, Bapak Ibu, dan banyak hal lainnya. Ya, itu semua dirubah oleh Roh Kudus dan memampukan banyak perubahan. Salah satunya, Bapak Ibu, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Nah, di sini sudah mulai ada perubahan. Mereka semua sudah mulai sadar, oh ini semua titipan, Bapak Ibu. Semua dimiliki, uang, harta apapun itu adalah titipan. Ya. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ada yang kaya untuk menolong yang lemah. Ada yang lemah harus memperkuat dirinya supaya dapat menjadi semangat bagi orang lain, bagi yang lemah juga. Ya. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan.
Ya, kemudian saya fast forward sedikit, sebab tidak seorang pun berkekurangan di antara mereka. Nah, ini janji Allah yang terus-menerus terjadi di Paulus dan kemudian di para rasul. Mereka semua saling menolong, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, Bapak Ibu. Ya, disinilah terjadi satu perubahan, disinilah terjadi satu sikap. Jika Bapak Ibu ingat, para rasul itu dulu kalau mendekati kematian Yesus itu cuma selalu bertanya, siapa sih yang akan di kiri, di kanan, siapa yang paling besar? Ya, hal-hal yang seperti itu yang selalu dipikirkan. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, betul-betul berubah, betul-betul terjadi perubahan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang proses, tetapi pasti berubah, Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita ingin bebas daripada ketakutan, kekurangan uang dan lain-lain, ya kita butuh kasih. Ya, ketika saya berkata, kita harus mengasihi Allah lebih dari uang, Bapak Ibu, manusia tidak mampu. Ya, kita butuh pertolongan Tuhan supaya bisa bisa mencintai Allah lebih lagi daripada uang. Oleh sebab itu, untuk menutup pertemuan kita, Bapak Ibu, saya yakin banyak kekurangan ya pada pewartaan ini, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara kasih dalam Kristus pada saat ini, biarlah Roh Tuhan yang boleh melengkapi kita, biarlah Roh Tuhan yang boleh menjamah kita, biarlah Roh Tuhan yang juga boleh menguasai kita. Ya, ada satu doa Bapak Ibu, ini dari puji syukur saja. Dari puji syukur, satu doa yang sebetulnya disampaikan oleh satu santo namanya Ignatius Loyola, seorang yang mendirikan tarikat Yesuit. Ya, Paus Fransiskus sendiri tarikatnya Yesuit, gitu ya. Kita tahu Yesuit juga ya luar biasa lah. Oke. Saya minta waktu Bapak Ibu, dan ketika saya sampai apa yang saya sebutkan, ya saya mohon tanpa paksaan, kiranya Bapak Ibu semua boleh menyebutkannya juga di dalam hati ataupun bersuara, tidak masalah, ya. Tetapi ketika kita sampaikan doa ini, mari kita sampaikan karena sudah mempertimbangkan maksud daripada doa ini, ya, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kemauan dan tanpa paksaan sama sekali. Ambillah Tuhan. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasrat-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang kumohon menjadi hartaku. Baik, saya ulang ya Bapak Ibu. Ambillah Tuhan kemerdekaanku akan uang, kehendak dan serta pikiranku akan uang. Cara-caraku untuk mengumpulkan uang. Ambillah ini semua Tuhan, dan kemudian terimalah Tuhan yang ada padaku. Mungkin pada saat ini ada yang memiliki uang banyak, ada yang saat ini memiliki uang terbatas. Apapun itu semua jika kita berikan kepada Allah akan berharga. Gunakanlah menurut hasrat-Mu Tuhan. Kami percaya uang kami yang terbatas akan menjadi tidak terbatas, fungsinya, gunanya ketika kami kembalikan semua kepada-Mu. Dan hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang kumohon menjadi hartaku. Nah ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, mari kita ulangi kalimat ini, hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang kumohon menjadi hartaku. Biarlah hartaku bukan uang, tetapi rahmat dan kasih dari-Mu. Kiranya uangku, Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu. Kiranya apapun yang aku miliki secara duniawi, talenta, posisi, jabatan, apapun itu, Tuhan, bukanlah hartaku, tetapi kasih-Mu dan juga rahmat-Mu yang kumohon menjadi hartaku. Kita paksa, Bapak Ibu, doa ini memaksa diri kita untuk bisa tunduk kepada Roh, ya. Memaksa pikiran, ambisi kita untuk bisa tunduk kepada Roh, supaya rahmat dan kasih Allah menjadi yang terutama. Ya. Sekarang kita akan berdoa, Bapak Ibu, saya akan pimpin di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersatu hati Tuhan, kami putra-putrimu yang penuh dengan dosa. Bapa, sebelum kami berdoa dan memohon lebih jauh Tuhan, kami ingin mengakui dosa kami. Dan saya undang kita semua untuk boleh mengakui dosa kepada Allah pada saat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya dapat mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah Bapa di dalam surga, Engkau telah memaafkan segala dosa kami Tuhan, kami bersyukur karena Engkau betul-betul baik.
Kau tahu semua dosa yang kami lakukan secara sengaja dan berulang-ulang, Bapa. Mungkin tidak ada yang tahu, tetapi Engkau tahu kedalaman hati kami, dosa-dosa ini semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, kami semua bersatu hati, kami merendahkan hati di hadapan-Mu, karena memang kami bukan siapa-siapa, Bapak. Kami ingin hadir, masuk ke dalam hadirat-Mu, dan pada saat ini dengan rendah hati, Bapak, kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas kami, Roh Kudus-Mu menguasai pikiran kami, ambillah pikiran kami pada saat ini, Tuhan, ambillah kehendak kami dan juga kebebasan kami, kemauan kami, ambisi kami, Tuhan. Pikiran-pikiran yang negatif, Bapak, juga kiranya Engkau ambil. Ketakutan kami tentang finansial kami, ketakutan kami tentang finansial keluarga kami, mungkin kepastian hidup keluarga kami, karena begitu banyak masalah yang terjadi, Bapak, kami mohon ambillah. Dan kemudian Tuhan, lihatlah yang ada pada diri kami, mungkin talenta kami, mungkin pekerjaan kami, apapun uang kami yang ada di dalam diri kami, Tuhan, yang mungkin hanya bukan sesuatu yang besar, tetapi mungkin hanya di mata orang lain adalah hanya sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Tuhan, kami serahkan ini kepadamu, Tuhan. Pergunakanlah sesuai dengan hasrat-Mu. Mampukanlah kami untuk berkembang. Dan jika Engkau izinkan kami untuk boleh mengolah hal-hal, talenta-talenta, dan kami boleh mendapatkan upah yang baik, Tuhan, atau penghasilan yang baik dari manapun, dari sumber apapun, Bapak, kami akan kembalikan lagi kepada Engkau, karena bagi kami hanya rahmat dan kasih-Mu saja yang berasal daripada-Mu lah yang menjadi harta kami, Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Kristus, bagi siapapun yang pada saat ini membutuhkan pertolongan Allah, mari kita sampaikan kepada Allah pada saat ini. Allah Bapa di dalam surga, Engkau tahu kondisi kami, Engkau tahu kondisi finansial kami, Bapa. Kami percaya Engkau akan mencukupkan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebutuhan kami. Tuhan, bebaskanlah kami, berikanlah semangat untuk kami boleh bangkit, dan ketika kami boleh mengumpulkan uang dengan baik, Tuhan, tanamkanlah di dalam hati kami ini semua hanya titipan. Dan Engkau telah mempercayakan kami mewartakan kasih-Mu kepada orang lain. Apapun yang dititipkan kepada kami bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk orang lain. Dan kami bersatu hati di sini, kami mau berbagi, Tuhan. Kami siap untuk merasakan apa yang juga Yesus rasakan. Yesus mengorbankan semua kedamaian, semua kenyamanan untuk menolong lebih banyak orang. Semua posisi yang begitu tinggi sebagai anak Allah, Yesus korbankan itu semua untuk boleh memberkati lebih banyak orang, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, dan bebaskanlah kami dari keterikatan akan uang. Kami tidak mau, Tuhan, pada saat ini kami menyatakan kami tidak mau dikuasai oleh uang, tetapi uang yang harus berada di bawah kuasa kami. Bukan untuk diri kami, tetapi untuk melayani Engkau. Lebih banyak orang melihat Tuhan dari semua yang kami miliki ini, Bapak. Bunda Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami kepada putra-Mu, Tuhan kami, Bunda. Mampukanlah kami untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengelola uang kami, dalam mastering our money. Uang-uang kami boleh kiranya menjadi satu korban persembahan yang indah bagi putra-Mu. Santo Santa, pelindung kami dan juga para malaikat kudus, terima kasih karena terus mendoakan kami, dan kami mohon dengan rendah hati, tolonglah kami, bantulah kami di dalam perperangan kami, melawan godaan dosa dan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Izinkanlah kami bersama-sama dengan kami untuk dapat memenangkan setiap perjuangan yang kami hadapi. Dan semua doa yang penuh dengan kekurangan ini, Tuhan, ingin kami satukan dengan satu doa yang Kau ajarkan sendiri melalui putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.